Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari berbagai daerah. Bersama saya, Pela Disa Fitri, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat menggerebek sarang narkoba yang berada di tengah pemukiman penduduk ini. Petugas juga menemukan sejumlah CCTV yang dipasang di sejumlah lokasi. CCTV ini sengaja dipasang pelaku agar mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Dalam penggerebekan ini, seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba berhasil diringkus. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkoba, puluhan alat hisap, timbangan elektrik, hingga 2 mesin judi dingdong. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan, selain dilengkapi dengan CCTV, sarang narkoba yang digerebek pihaknya juga dilengkapi dengan alat komunikasi berupa handy-talkie yang digunakan untuk memberitahu jika ada kedatangan petugas. Di tempat ini, seperti teman-teman bisa lihat, adanya alat komunikasi ataupun HT sebagai pengawal ataupun penjaga tempat ini supaya tetap steril ataupun tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dilengkapi juga dengan CCTV yang berada di 4 titik, yaitu di pintu masuk jalan utama sampai di titik ini yang disimpan di atas pohon, seperti teman-teman bisa lihat, dan ini menunjukkan bahwasannya tempat ini begitu nyaman dan dikontrol oleh seorang bandar. Petugas juga menghancurkan dan membakar barak narkoba yang ada dan akan melakukan pengawasan di sarang narkoba di kawasan ini. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, Mista Ritonga mengungkapkan, lebam di bagian kelopak mata yang disebut keluarga korban tidak wajar, bukan disebabkan penganiayaan. Lebam di bagian kelopak mata disebabkan karena pecahnya pembuluh darah korban akibat terkena tembakan. Sedangkan untuk lebam di bagian jari dan punggung disebabkan karena menumpuknya cairan darah di bagian terbawah tubuh. Mista Ritonga juga menyebut dari hasil otopsi yang dilakukan, dipastikan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Kebetulan berdasarkan hasil pemeriksaan saya dari awal mulai itu, saya tidak ada melihat menjumpai tanda-tanda kekerasan pada waktu itu. Hanya yang saya jumpai di situ tuh bekas sayatan, ya, di tangan, bekas luka yang lama warna coklat di tangan sebelah kiri bagian dalam. Bagian depan. Pak, kan keluarga kan bilang ada banyak lebam nih Pak, di leher juga katanya bekas cekikan, itu bisa jelasin Pak? Kalau bekas cekikan waktu kita lakukan pemeriksaan saat itu tidak ada. Kalaupun mungkin ada perubahan-perubahan yang timbul itu biasanya secara fisiologis, misalnya seperti lebam mayat, biru dia. Sementara itu, Kabid Lapfor Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Rio Nababan memastikan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan secara ilmiah yang dilakukan, jejak tembakan hanya ditemukan pada tangan korban hingga dapat dipastikan korban sendiri yang memegang senjata api. Ini adalah jejak tembakan. Kalau seseorang menembakkan senjata api, kemudian amunisi itu terbakar, menghasilkan gas tinggi, mengakibatkan lontaran-lontaran partikel mikroskopis yang akan melekat di tangan, di tubuh, di pakaian, dan juga benda-benda di sekitarnya. Hasil swab terhadap kedua orang tersebut, termasuk korban, yang pertama untuk suami kami nyatakan negatif, tidak ada jejak tembakan sama sekali di tubuhnya. Yang kedua, untuk yang di korban itu ada jejak yang berada di tangan sebelah kanan dan juga di sekitar leher. Terkait dengan temuan bekas luka pada tubuh korban, Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jan Calvin Simanjuntak memastikan
Jika bekas luka itu merupakan bekas luka yang disebabkan karena perbuatan korban sendiri, tindakan otopsi yang diambil polisi dipastikan memang sesuai dengan ketentuan terkait dengan penanganan kasus dugaan bunuh diri atau dugaan pembunuhan. Investigasi yang dilakukan otopsi oleh dokter forensik dan juga olah TKP yang tim kami lakukan, hasil foto juga kami melihat ada bekas luka lama, ya dok, luka lama yang waktunya bukan baru-baru ini. Namun demikian, tim kami sudah mendalami terkait dengan luka lama tersebut. Tim kami sudah mengetahui tempat kejadiannya di mana dan sudah mengetahui saksi-saksi yang melihat langsung kejadian itu. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau menggerebek sebuah rumah di perumahan Puri Marga Mulia, Kota Lubuk Linggau dan menangkap RD yang diduga terlibat peredaran sabu. Dari penggeledahan, polisi menemukan alat hisap serta satu paket sabu yang disembunyikan di dekat pondasi belakang rumah. Barang bukti yang disita memiliki berat bruto 9,67 gram. Polisi juga menyita satu sepeda motor yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas tersangka. Pengungkapan berawal dari laporan terkait dugaan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Lokasinya adalah di sebuah perumahan Puri Marga Mulia di Lubuk Linggau. Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti narkotika jenis sabu 9,67 gram, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor Honda Revo yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut. RD kini ditahan di Polres Lubuk Linggau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Viral seorang anak mengunggah curhatan di media sosial terkait ibunya yang meninggal dunia usai diduga sempat tidak mendapat pelayanan di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung, Lampung. Dalam unggahannya, sang anak melalui akun @orgavi mengungkap bahwa sang ibu mengalami kurang darah dan stroke dengan kondisi sangat lemas. Ia juga menyebut bahwa salah seorang dokter di Rumah Sakit Abdul Muluk mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak darurat. Unggahan ini pun mendapat ragam komentar warganet yang mengkritisi pelayanan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Merespons hal tersebut, Wakil Direktur Keperawatan Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Abdul Muluk Yusmaidi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Zulaiha dan meminta maaf apabila terdapat pelayanan maupun komunikasi petugas yang dirasakan kurang baik oleh pihak keluarga pasien. Namun meski demikian, dirinya membantah tudingan bahwa rumah sakit menolak pasien sebagaimana narasi yang berkembang di media sosial. Beliau ini ibu ini menderita penyakit kronis, ya, penyakit kronis. Ibu yang dapat bahwasanya pasien seharusnya dari kan ada wawancara di sana, ada anamnesis, seharusnya berobat kontrol sebelum datang ke Abdul Muluk, dia berkontrol ke rumah sakit yang tempat dia berobat sebelumnya. Harusnya dia kontrol ke situ, tapi namun kata beliau sehari sebelumnya, setelah itu baru dia ke Abdul Muluk, dia tidak ke sana. Terus tapi dari kita sudah diperiksa semua dan dari hasil pemeriksaan dokter kita bahwasanya kondisi ibu masih baik, masih bagus ya, masih bisa ini kan, cuman lemah ya, namanya orang sakit sudah berobat sudah berobat dan dirawat di rumah sakit lain, itu pasti ada namanya berbaring lemah ya. Itu dari yang diperiksa oleh dokter kita. Manajemen RSUD Abdul Muluk menegaskan, hasil investigasi internal menyimpulkan pelayanan yang diberikan petugas IGD telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Meski demikian, ragam komentar warga dalam kasus ini meminta adanya evaluasi pelayanan di Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.
Inilah momen saat seekor monyet ganas berukuran besar berhasil dievakuasi oleh tim gabungan di Jalan Tampobas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Monyet dengan ukuran besar serta taring panjang ini masuk ke dalam perangkap kerangkeng besi yang dipasang petugas di area semak-semak bekas rumah kosong. Untuk memancing satwa liar tersebut, petugas sengaja menggunakan umpan buah cempedak dan pisang beraroma tajam. Penangkapan ini sekaligus mengakhiri teror dan rasa takut masyarakat yang telah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Berdasarkan data petugas, teror satwa buas ini telah menyebabkan sedikitnya 18 warga menjadi korban serangan. Operasi penangkapan melibatkan tim gabungan dari BBKSDA Provinsi Riau, Damkar Inhil, TNI, Polri, BPBD, petugas dari kecamatan, serta masyarakat setempat. Perangkap yang dipasang oleh BBKSDA bekerjasama dengan pihak Polres, TNI, Polri, Damkar, kemudian dari seluruh elemen masyarakat yang mendukung, ini berukuran sekitar lebih kurang tingginya 1 meter dan panjangnya 2 meter. Perangkap ini sudah dipasang umpan. Pada saat ini 1 ekor monyet tersebut berada di kantor Dinas Damkar Kabupaten Indragiri Hilir. Meski satwa tersebut telah tertangkap, Kepolisian Resort Indragiri Hilir tetap meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena proses pemantauan masih terus dilakukan. Menurut Wakapolres Indragiri Hilir, Kompol Baiterika, monyet yang berhasil ditangkap akan dilakukan identifikasi untuk memastikan apakah satwa tersebut merupakan monyet liar tunggal yang menyerang warga. Begitu keranya menghampiri perangkap, langsung perangkap itu tertutup. Jadi diberitahukan kepada masyarakat, ini belum tentu adalah kera yang, apakah kera ini kera yang menggigit 18 orang itu, apakah tidak, perlu dilakukan identifikasi oleh KSDA. Dalam hal ini kita pastikan dulu apakah kera tunggal yang kita cari-cari itu selama beberapa hari ini, apakah tidak, itu perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Saat ini satwa ganas tersebut telah diamankan di kantor Damkar Kabupaten Indragiri Hilir. Aparat gabungan juga masih bersiaga di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Tim Kompas TV, Indragiri Hilir, Riau. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan 2 pelaku di kawasan Kalidoni, Palembang. 1 pelaku menunggu di seberang jalan sementara rekannya membawa kabur kendaraan korban. Peristiwa terjadi pada Senin sore saat korban Dimas, kurir ekspedisi 22 tahun, memarkirkan sepeda motornya di depan rumah pelanggan untuk mengantarkan paket. Saat kembali, korban melihat kendaraannya dibawa kabur dan sempat mengejar pelaku hingga meminta bantuan warga. Namun, upaya tersebut gagal. Akibat kejadian itu, korban tak hanya kehilangan sepeda motor, tapi juga 128 paket yang belum sempat diantar. Apa yang ada paket di dalam rumah itu kan? Dia udah cabut sepeda motornya itu. Udah lama lah pakai kita. Udah sampai 5 menit lah, sampai 4 menit lah. Pas Wali ada keluar, kira orang itu mau mindahin motor kan, mau masuk, kira. Taunya dia langsung bablas, pas saya takut itu langsung ngebuting motornya. Paling kan aku bawa paket 240 ya, sudah kuat setengah itu. 128 lagi kan. Jadi itu, kita harus ganti. Nah itu harus ganti kan. Harus diganti? Iya harus ganti. Berapa total? Nah itu lagi di ini kan. Belum dihitung. Perkiraan berapa? Sampai 5 juta. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke polisi. Selain kehilangan mata pencarian, korban juga terancam penanggung kerugian karena sepeda motor yang dicuri masih dalam masa cicilan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
BMKG mencatat kualitas udara di Sumatera Selatan pada 1 hingga 6 Agustus masih berada dalam kategori sedang. Konsentrasi partikulat tercatat 49,5 mikrogram per meter kubik, masih di bawah ambang batas sebesar 55 mikrogram per meter kubik. BMKG menyebut penurunan kualitas udara saat ini lebih dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering pada musim kemarau. Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September, kualitas udara diperkirakan terus menurun, terutama jika jumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan meningkat. Sejak 3 hari yang lalu memang sudah terdeteksi sebaran asap, namun demikian berdasarkan data kualitas udara yang hanya kami miliki di Kota Palembang dan tercatat ini masih dalam kondisi nilai NAB sedang. Pantauan sebaran asap ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Namun demikian asap itu menurut informasi dari teman-teman Satgas Darat dan Satgas Udara ini sedang ditekan dan sedang dipadamkan. Masyarakat dihimbau membatasi aktivitas di luar ruangan khususnya pada malam hingga dini hari saat polutan cenderung terakumulasi karena kondisi atmosfer yang lebih stabil. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hingga kini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk teknis Kementerian Pan-RB terkait dengan skema perpanjangan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Pasalnya waktu pengangkatan terhitung mulai tanggal atau TMT P3K paruh waktu Pemprov Bengkulu berbeda. Sementara untuk evaluasi serta perpanjangan kontrak rencananya akan dilakukan serentak pada Desember mendatang. Sehingga penggajian para P3K paruh waktu setelah TMT berakhir dan jelang Desember tersebut masih belum mendapat kepastian. Meski begitu, Kepala BKD Provinsi Bengkulu memastikan sesuai dengan arahan Gubernur, P3K paruh waktu tidak boleh di-PHK. Sampai hari ini secara detail aturan terkait dengan P3K paruh waktu itu belum ada. Jadi di peraturan pemerintah 49 tahun 2018 itu tidak menyebutkan sama sekali terkait dengan paruh waktu. Karena sepengetahuan kita bersama bahwa paruh waktu itu adalah pengalihan dari status tenaga honorer non-ASN menuju ASN. Oleh sebab itu terkait dengan nanti ada perpanjangan atau seperti apa, kami akan komunikasikan dengan BKN. Termasuk juga TMT mereka, karena memang keluar pertek mereka itu ada yang bulan September, ada yang bulan Oktober. Hingga kini jumlah P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu ada sebanyak 4.343 orang. Mereka digaji menggunakan anggaran belanja barang dan jasa sama seperti ketika menjadi honorer. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Cek kesehatan gratis di lingkungan pendidikan ini merupakan bentuk dukungan dan upaya pemerintah Kota Bengkulu terhadap program prioritas di bidang kesehatan. Melalui target penjangkauan 2.000 peserta di salah satu sekolah di Kota Bengkulu, petugas medis melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan dasar para pelajar. Mulai dari pemeriksaan gangguan gizi, mata, gigi, serta deteksi penyakit lainnya agar dapat ditangani lebih awal. Selain menyasar peserta didik, Dinas Kesehatan juga membuka layanan pemeriksaan bagi para orang tua murid. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya screening kesehatan berkala, sekaligus memperkuat budaya hidup sehat di lingkungan keluarga. Gratis dari pemerintah pusat, Bapak Presiden ingin memastikan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya kelompok usia dewasa, tapi anak-anak juga kita kesehatan. Target kita 100% nanti seluruh warga Kota Bengkulu kita kesehatan. Dan kalaupun ada mungkin beberapa nanti perlu kita lanjuti untuk berobat lebih lanjut, kita siap untuk melayani orang. Oke, terima kasih. Melalui cek kesehatan rutin di sekolah, pemerintah daerah optimis dapat membangun investasi sumber daya manusia yang tinggi. Sehingga seluruh anak-anak di Kota Bengkulu dapat tumbuh sehat, cerdas, dan belajar secara maksimal. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu.
Pemerintah Kota Palembang segera merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jogging track luar Stadion Kamboja. Sebanyak 22 pedagang mulai dari kuliner, percetakan, fotokopi hingga elektronik akan dipindahkan setelah menempati kawasan tersebut selama sekitar 2 dekade. Sebelum relokasi dilakukan, pemerintah lebih dulu menyiapkan dan menata lokasi baru yang masih menjadi aset Pemkot Palembang. Tempat relokasi juga dipastikan tidak jauh dari lokasi lama agar aktivitas usaha pedagang tetap berjalan. Sementara alternatif itu ada di depan, di dekat angkringan Stadion Kamboja itu merupakan aset dari Perkintan, itu juga salah satu alternatif. Namun memang perlu kita tata kembali sehingga seragam dan rapi. Ketika dipindahkan itu mereka sudah ada tempat yang baru. Pemkot Palembang menargetkan proses relokasi rampung pada Agustus ini sebagai bagian dari penataan kawasan Stadion Kamboja. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satres Narkoba Polres Muara Enim menangkap AOR di kediamannya di Desa Gunung Megang Dalam, Muara Enim, Kamis lalu. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan tentang dugaan peredaran narkotika. Dari penggeledahan, polisi menyita 24 paket diduga sabu dengan berat bruto 5,40 gram beserta plastik klip, telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran. Satres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengungkap jaringan pelaku narkotika jenis sabu, yang mana dalam pengungkapannya berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 24 paket dengan total berat bruto itu 5,5 gram dari tersangka inisial AOR dengan usia 30 tahun. Pelaku berhasil diamankan di kediamannya tanpa perlawanan di daerah Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Tersangka mengakui kepemilikan barang tersebut. Kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain. Sementara, tersangka ditahan untuk menjalani proses hukum. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pantauan di Pasar Kilometer 5 Palembang pada Selasa 4 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah komoditas pangan masih berfluktuasi. Cabai rawit besar naik menjadi Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram, disusul cabai hijau dan jagung. Sementara itu, harga cabai merah, bawang putih, dan ayam negeri masih relatif stabil. Di sisi lain, harga tomat dan timun mengalami penurunan. Kayaknya untuk hari ini jagung yang mahal. Jagung 15.000 hari ini. Kalau kemarin-kemarin kan bisa 12 masih. Kalau kubis 10.000, sawi 10.000. Berarti belum terpengaruh dengan adanya kemarau ini? Iya, kayaknya enggak. Soalnya barang itu banyak. Cak timun, apalagi cak timun, alhamdulillah sudah turun 10.000. Biar barang-barang ini semuanya turun, biar pembeli itu banyak. Jadi kami ini agak putar-putar terus barang ini, nah itu. Kalau barang ini tidak laku, kan rugi kami. Itu. Menghadapi kondisi ini, pedagang membatasi stok dagangan untuk menghindari risiko kerugian. Mereka berharap harga segera stabil agar aktivitas pasar kembali bergeliat. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini adalah visual yang merekam detik-detik saat personil Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus FA yang kedapatan hendak menjual vape narkoba di tempat hiburan malam di Kota Medan. Sebanyak 3 buah vape narkoba bermerek El Chapo disita polisi dari tangan pelaku. Saat ditangkap, pelaku mengaku hendak menjual vape narkoba itu kepada pengunjung seharga Rp2.150.000 untuk 1 buah vape narkoba.
Usai menangkap FA, polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin terhadap seluruh pengunjung tempat hiburan malam dan mendapati 3 pengunjung yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita positif sebagai pengguna narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan pihaknya kini sedang mengejar pemasok narkoba yang berinisial DD. Ini kami melakukan tindakan hukum ataupun penegakan hukum yang kami lakukan di area THM Helen's Night Market, tepatnya di Jalan Setiabudi. Kita berhasil mengamankan salah satu pengedar yang sedang digandrungi anak-anak muda, yaitu berupa vape etomidate sebanyak 3 piece yang kita amankan di salah satu kurir ataupun pengedar yang tentunya tim yang bersangkutan ataupun di atas pengedar tadi kami sedang kejar. Guna proses penyidikan, polisi sementara tidak mengizinkan adanya aktivitas apapun dan memasangi tempat hiburan malam ini dengan garis polisi. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Inilah visual seorang laki-laki berinisial EF nekat menerobos jalan bebas hambatan di Tol Pekanbaru Dumai. Peristiwa tersebut direkam oleh pengendara mobil yang ada di belakangnya. Meski sudah dihentikan oleh pengendara mobil, namun pengendara sepeda motor justru tancap gas. Peristiwa bermula saat pengendara motor berinisial EF memasuki gerbang tol Kandis Utara sekitar pukul 11 siang. Pengendara lolos dari pengawasan petugas keamanan tol yang saat itu tengah melakukan pemeriksaan aset. Keberadaan pemotor di ruas tol Permai ini kemudian diketahui petugas lainnya yang langsung melakukan pengadangan dan membawa pengendara bersama motornya ke gerbang tol Pekanbaru di Kecamatan Rumbai. Dari hasil pemeriksaan, pemotor adalah warga Kabupaten Kampar yang sudah 2 hari meninggalkan rumah dari orang tuanya. Pemotor diduga mengalami gangguan kejiwaan dan mengaku tidak tahu jika jalan tol tidak boleh dilintasi kendaraan roda 2. Adanya sepeda motor yang masuk dan waktu yang bersamaan dapat laporan dari Senkom, laporan daripada masyarakat bahwasanya ada sepeda motor memasuki gerbang tol Kandis Utara, maka dilakukan pengejaran oleh pihak berwajib. Jadi dalam hal ini kita lakukan upaya pengejaran, namun sesampainya di gerbang kendaraan tersebut karena tidak bisa keluar karena sudah mungkin merasa dibuntuti sehingga berhenti dan kita lakukan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang masuk. Polisi kemudian memanggil orang tua pengendara serta meminta pengendara membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Guna mencegah kejadian serupa yang membahayakan keselamatan, pihak kepolisian menghimbau petugas pengelola tol untuk memperketat penjagaan di pintu masuk tol. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Pelaku berinisial MD yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Peternakan Labuhan Batu ini ditangkap di Kota Medan pada 16 Juli kemarin. Usai dilaporkan temannya yang ditipu 180 juta rupiah lebih. Totalnya korban penipuan yang dilakukan pelaku mencapai 15 orang. Pelaku mengiming-imingi korban keuntungan proyek pengadaan laptop di dinas tempat pelaku bekerja sebesar 65 juta. Padahal proyek itu tidak pernah ada di Dinas Peternakan Kabupaten Labuhan Batu. Wakapolsek Medan Kota AKP Herles Gultom bilang untuk meyakinkan korbannya, pelaku membelanjakan uang korban dengan benar-benar membeli puluhan laptop di Kota Medan. Namun usai membeli, laptop tersebut langsung dijual pelaku ke temannya. Jadi pengadaan tersebut adalah fiktif. Setelah kita langsung tanyakan kepada Dinas Peternakan, oleh Dinas Peternakan menerangkan bahwa pengadaan tersebut fiktif. Modus yang dilakukan si pelaku ini sudah berjalan lebih kurang 5 kali sejak tahun 2023 yang lalu. Dengan jumlah korban yang mencapai 15 orang, total kerugian korban pun diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah lebih. Karena setiap korban umumnya ditipu proyek fiktif senilai 180 juta rupiah. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Keluar
Aparat kepolisian sektor Kandis Polres Siak menangkap 2 orang pria berinisial UAR dan FS atas dugaan tindak pidana percobaan pencurian kabel grounding milik PT PLN ULP Duri. Peristiwa tersebut berawal pada akhir Juli lalu di area trafo BLT 214, Jalan Pekanbaru Duri, kilometer 57, Kelurahan Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Petugas PLN yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku langsung menghampiri di lokasi kejadian. Pelaku yang panik berusaha kabur menggunakan kendaraan menuju Kota Pekanbaru. Sempat terjadi aksi pengejaran hingga ke Jalan Durian, Kota Pekanbaru sebelum kedua pelaku berhasil dibekuk bersama warga dan aparat kepolisian. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 helai rompi logo PLN, tang potong, obeng, pisau cutter, serta senter kepala. Telah terjadi percobaan pencurian terhadap trafo BLT 214 kilometer 57 Kelurahan Telaga Samsam, Kecamatan Kandis. Trafo ini milik PLN, jadi telah diamankan 2 orang pelaku yang sedang pada saat itu akan mengambil barang milik PLN, yaitu berupa kabel. Modusnya adalah mereka berpura-pura menjadi pegawai PLN. Pada saat mereka melakukan aksinya, dipergoki, dan pada saat ditanya identitas yang bersangkutan ternyata bukan merupakan pegawai PLN. Hasil pemeriksaan tes urin, kedua pelaku positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Kandis dan dijerat pasal 477 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Kompas TV, Siak, Riau. Dari total 128 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu, sejumlah wilayah kini memasuki fase bahaya ancaman kekeringan. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Bengkulu, sebanyak 21 kecamatan dikategorikan masuk dalam status bahaya tinggi, sementara 107 kecamatan lainnya berada pada kategori sedang. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, wilayah kategori tinggi merupakan area dengan defisit air yang jauh di bawah normal, hingga berdampak luas pada sektor pertanian dan rumah tangga. 3 kabupaten yakni Lebong, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Mukomuko menjadi wilayah berpotensi alami ancaman kekeringan. Dengan KRB ya, kajian risiko bencana itu dipetakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini dari 2 hari sebelumnya itu ada beberapa titik panas ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada nihil. Kita mudah-mudahan ke depan tetap nihil untuk titik panas. Langkah-langkah pertama kita telah melakukan sinkronisasi data, terus koordinasi ke kabupaten kota untuk menyiapkan langkah-langkah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat supaya pertama bijak dalam penggunaan air dalam ancaman karhutla atau potensi karhutla di tahun ini, dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membakar. Selain ancaman kekeringan dan kebakaran lahan, masyarakat juga diminta waspada di sela masa kemarau, tetap berpotensi dilanda hujan deras mendadak yang bisa memicu bencana susulan seperti banjir dan tanah longsor. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Fenomena El Nino diperkirakan terus menguat hingga mencapai kategori sangat kuat. Kondisi ini diperparah Indian Ocean Dipole positif yang mengurangi pasokan uap air ke Sumatera Selatan sehingga curah hujan semakin rendah dan suhu udara diprediksi lebih panas dibandingkan tahun lalu. Memasuki puncak musim kemarau, titik panas mulai bermunculan di sejumlah daerah rawan seperti Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Pemerintah bersama instansi terkait terus memperkuat langkah antisipasi termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak kekeringan dan menekan resiko kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau ini akan berlangsung diprediksi hingga bulan Oktober. Dan saat ini IOD juga terpantau akan diprediksi dalam kondisi level positif, akan menyebabkan minimnya
tutupan awan dan minimnya uap air yang akan berada di kawasan Indonesia termasuk Sumatera Selatan. OMC akan terus kita lakukan dan kita mitigasi. Musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober, sementara dampak El Nino diprediksi masih terasa sampai awal 2027. Masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah kabut asap. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pantauan di Pasar KM5 Palembang menunjukkan harga ayam potong masih bertahan tinggi. Ayam ukuran kecil dijual Rp48.000 per kilogram, sedangkan ayam petelur mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga dalam 2 pekan terakhir menambah beban modal pelaku UMKM kuliner. Untuk menekan biaya produksi, sejumlah pengusaha memilih menghemat penggunaan bahan pendukung tanpa menaikkan harga jual. Agak pening lah, iya cuman macam mana lagi kan, paling ya ngurang-ngurangi bahan baik kan, iya. Naikin harga tidak, iya. Karena terlalu banyak pesaing lah, iya. Serba salah juga gitu. Serba salah. Omset ya agak nurun lah kalau sekarang, karena ayam mahal kan, cabai, untung tapi kecil ya. Meski jumlah pelanggan meningkat, keuntungan belum bertambah karena tergerus mahalnya bahan baku. Pelaku usaha berharap harga segera stabil agar usaha tetap berjalan. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan 3.000 bendera merah putih untuk dibagikan pada warga dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian dikoordinasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Itu pengampunya adalah Kesbang Pol. Jadi kita diharapkan seluruh OPD kita bisa menyumbangkan bendera untuk dibagi-bagikan supaya terasa nuansa HUT proklamasi yang ke-81. Program ini tidak hanya untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Pembagian bendera dijadwalkan berlangsung serentak pekan depan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bakti Sosial Kodam 2 Sriwijaya dipusatkan di Kesdam Palembang pada Rabu 5 Agustus dan dipimpin Pangdam Najen TNI Ujang Darwis. Selain di Kesdam, paket sembako disalurkan di 7 lokasi lain, yakni Koramil Kertapati, Sukarami, Sako, Pelaju, Makrayu, Kamboja, dan Lemabang. Alhamdulillah pada hari ini kita membagikan sembako sebanyak 12.000 di 8 titik di masing-masing Koramil. Kita pusatkan di sini di Kesdam. Mudah-mudahan harapan kita dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat kita, ya. Jadi bisa merayakan kemerdekaan ini dengan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya ini, tapi semuanya bisa merasakan. Penyaluran bantuan menjadi wujud kepedulian TNI pada masyarakat, sekaligus mempererat kebersamaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Kenapa? Sekarang harga mahal di pasar? Iya, 17 1 kilo. 1 kilo? Iya. Oh gitu. Terima kasih banyak kami dikasih ini. Oh gitu. Iya, iya. Lewat aksi sosial, semangat kemerdekaan diharapkan dapat dirasakan lebih luas, terutama warga yang membutuhkan. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Di balik kelezatan telok ukan, tersimpan ketekunan para perajin yang menjaga tradisi tetap hidup. Salah satunya Amintoro Ristiani yang meneruskan usaha warisan keluarga di kawasan Bukit Kecil Palembang. Dari proses awal hingga siap disajikan, pembuatannya memerlukan waktu sekitar 2 jam. Telok ukan tak sekedar olahan telur bebek. Isi telur diolah bersama perasan daun pandan dan daun suji, lalu dimasukkan kembali ke dalam cangkangnya sebelum dikukus hingga matang. Ciri khas Agustusan ya. Jadi tiap Agustus saja dibuat ya? Selain Agustus tidak ada. Iya, karena dulu kan kakak ipar jualan inilah bertahun-tahun dari almarhumah ibunya ke dia, baru ke aku pula. Misalnya kalau tanggal 16 tuh, lah mulai itu. Nah, tanggal 15 malam mulai kami lembur. Banyak. Enggak Kira-kira ada berapa? Ada ratusan? Ratusan, 200-an. 200 ya pada saat itu ya? Sederhana dalam rupa, telok ukan menjadi penanda kreativitas sekaligus warisan kuliner Palembang yang terus dijaga dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melody Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.